Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semuanya baik-baik aja ya. Dan mudah-mudahan juga proses ke Korea segera dibuka kembali. Oke, jadi video ini adalah salah satu requestan dari teman-teman yang ada yang komentar di videoku bagaimana Bang, bagaimana caranya ngilangin grogi saat ujian? Oke. Sebenarnya mungkin beda orang beda juga ya tahap kadar groginya. Sekarang aku cuman pengen berbagi pengalaman aku aja, karena terus terang aku juga waktu ujian ada rasa grogi. Tapi balik lagi bagaimana cara kita mengatasinya. Dan mungkin aku cuman bisa sharing pengalaman pribadi aku aja, apa yang aku lakuin untuk mengurangi rasa grogi. Yang pertama itu yang aku lakuin adalah menumbuhkan rasa percaya diri. Bagaimana itu? Apakah kesannya nggak sombong? Sebenarnya tergantung sih. Kalau seumpamanya kita terlalu percaya diri, ya mungkin itu bisa dibilang sombong. Tapi percaya diri di sini dalam artian kita yakin bahwa kita itu bisa gitu ya. Dan ya kalau bisa buanglah semua pikiran negatif itu, kita harus buang jauh-jauh. Jadi kita harus sepositif mungkin. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Ya tentunya kita harus mempersiapkan materi dengan matang gitu ya. Jadi sebelum ujian memang kita belajar itu benar-benar buat persiapan ujian gitu. Kita benar-benar siap buat perang di ujian makanya. Nah, dari situ nanti kita bisa tumbuh rasa percaya diri karena kita udah benar-benar sungguh-sungguh belajar gitu ya. Ya di situ teman-teman juga harus berusaha. Jadi jangan cuma pas ujian teman-teman baru semuanya jadi serba dadakan gitu. Nah itu nggak bagus. Jadi untuk pertama itu kita harus punya rasa percaya diri, tapi juga dengan cara teman-teman sudah mempersiapkan materi atau mempersiapkan semuanya kayak belajar dengan benar gitu. Terus ya istilahnya kita udah siap berperang lah. Oke, yang kedua kita harus menghilangkan demam panggung, karena kebanyakan sih yang grogi saat ujian itu karena kita demam panggung. Kenapa demam panggung? Ya karena kita ngerasa kita tuh sendirian gitu ya, karena kita ngerasa kita nggak punya teman. Jadi kita berdiri di atas panggung itu sendirian. Nah, salah satu tips yang bisa aku bagi ke teman-teman yaitu kayak kemarin aku ujian itu benar-benar sendiri waktu LPS topik. Terus bagaimana cara menghilangkan rasa grogi aku? Nah, aku di situ ajak ngobrol teman-teman yang sama satu sesi juga sama aku ujiannya. Ya aku tanya-tanya nama, dari mana, LPK mana, terus belajarnya mandiri atau LPK, terus gimana ininya, kesiapannya, pokoknya ya sebisa mungkin kita agar punya teman gitu ya, teman ngobrol lah ya. Jadi nanti pas kita ke ruangan ujian itu kita udah ngerasa punya teman, jadi kita nggak sendirian gitu. Jadi di situ ya udah kita ujian atau sama aja kayak yang waktu kita belajar di LPK gitu sama teman-teman kita gitu. Jadi nggak ada istilah sendirian gitu ya. Nah itu yang kedua sih menurut aku. Terus yang ketiga, banyaknya kejadian ini tuh sama orang-orang yang biasa di LPK-nya itu nilainya pada besar-besar atau nilainya bagus-bagus. Di LPK-nya nilainya bagus-bagus, tapi ketika ujian nilainya ya kurang memuaskan atau justru ngedrop gitu ya. Dan ini banyak banget sih teman-teman aku yang alami kayak gini. Menurut aku karena beban. Kok beban? Ya beban. Karena dia ngerasa di tempat di LPK-nya belajar dia nilainya bagus-bagus gitu. Jadi ketika ujian dia harus bagus gitu.
jadi dia nggak mau nilainya jelek gitu ya. Padahal menurut aku ya yang penting kita udah maksimal aja usahanya, kita nggak perlu berpikiran nanti hasilnya gimana. Ya memang kita harus diwajibkan untuk mendapatkan nilai yang bagus ya, tapi jangan terlalu terbeban karena nanti teman aku ngejek nih, nanti apa kata orang, biasa aku nilai besar nanti nilainya nanti kecil gini. Justru malah nggak fokus ke kita menghadapi materinya gitu ya. Kalau menurut aku pribadi sih kayak gitu pandangan aku, cuman aku nggak tahu juga apakah memang seperti itu, tapi kebanyakannya memang kayak gitu. Dan biasanya orang yang masa bodoh gitu ya, ya udahlah nilai berapapun ya udahlah, yang penting aku udah berusaha gitu. Justru yang seperti itu biasanya dapat nilainya malah besar gitu, malah memuaskan, malah bagus nilainya gitu ya. Makanya hilangkan rasa beban atau hilangkan pikiran yang kira-kira membuat kita nggak fokus. Mungkin yang terakhir ini olahraga senam lah ya, senam nafas. Jadi kita atur nafas biar hati kita, jantung kita itu lebih kalem gitu. Dan kalau teman-teman beragama Islam, teman-teman bisa perbanyak istighfar, karena terus terang aja menurut aku pribadi sih itu sangat berpengaruh ya. Jadi kita tuh lebih tenang. Itu bisa teman-teman lakukan ketika mau masuk ataupun sudah ataupun ketika di depan komputer. Jadi teman-teman bisa lakuin tuh kayak gitu. Jadi fokus sambil istighfar, atur nafasnya, pokoknya semuanya dibuat tenang dan pasrahkan saja semuanya. Kalau teman-teman sudah belajar, udah benar-benar serius, terus fokus, terus nggak kebeban sama apapun, ya aku yakin teman-teman juga pasti bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, atau bahkan mungkin bisa dapat nilai maksimal ya 200. Nah, ini tips sebenarnya buat teman-teman yang bakal menghadapi tes interview sih, atau ya kayak tes kemampuan itu kan ada interviewnya. Nah, ini aku dapat ilmu ini dari senior aku. Jadi katanya sebelum kita masuk ruangan interview itu sebisa mungkin kita harus muka itu jangan sampai kaku. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita harus senam wajah dulu. Ya, gak usah lama-lama lah. Mungkin 5 menit aja cukup, 5 menit sampai 10 menit. Biar muka kita saat menghadapi si pewawancara ini gak kaku teman-teman. Jadi kelihatannya itu gak tegang. Terus ya enak aja mungkin dilihatnya, dari senyumnya juga nanti bisa enak. Dan senyum itu paling penting teman-teman. Jadi jangan sampai kita masuk ke ruangan interview itu kita dengan muka yang asem, muka yang kaku, muka yang jutek. Itu kalau bisa dihilangkan. Jadi teman-teman sebelum masuk ruangan untuk interview, teman-teman bisa senam dulu, senam muka. Ya bebas gimana aja, kayak ya mungkin aku contohin sedikit ya, kayak yang kayak gitulah. Pokoknya yang semuanya harus digerakin, kayak mata, terus hidung, pipi, mulut, semuanya harus digerakin. Nah, jadi si otot-otot muka itu jadinya lebih lebih lentur, lebih fleksibel, jadi nggak kaku gitu ya. Tapi untungnya di tahun 2020 ini tes kemampuan atau tes skill nggak ada, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot untuk mempersiapkan Chagi Soge atau mempersiapkan skill kemampuan apa segala macam. Cukup teman-teman fokus sama EPS topik aja udah, karena yang gelombang pertama pengumumannya udah lumayan besar untuk kelulusannya 180. Menurut aku sih itu udah besar ya. Jadi ada kemungkinan di gelombang kedua itu kalau nggak 180 lagi ya 185. Makanya teman-teman harus siap-siap dari sekarang, mulai rajin-rajin belajar. Nggak perlu yang memaksakan diri, yang penting teman-teman rajin. Kayak
ya belajar dari habis sisa sampai jam 9. Udah jam 9 otak suruh istirahat, nanti besok belajar lagi. Kasih waktu untuk istirahat otak juga, jangan terlalu diffus tapi juga jangan terlalu santai, karena waktunya udah mepet teman-teman. Karena kalau nggak salah itu di tanggal 24 atau tanggal berapa ya, pokoknya di Januari tahun depan itu udah mulai untuk ujian gelombang 2. Jadi buat teman-teman yang akan mempersiapkan ujian di gelombang kedua, ya tetap semangat, jangan sampai kendor semangatnya. Ya mudah-mudahan tips yang dari aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah. Ya kayaknya videonya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sesuai pengalaman pribadi aku. Mudah-mudahan bisa teman-teman pakai atau bermanfaat buat teman-teman. Kalau yang teman-teman suka silahkan di like. Dan terima kasih yang udah subscribe channel aku. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi atau lebih bermanfaat lagi video-videonya. Ya teman-teman, semangat, salam satu perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.